Halo, kembali lagi bersama kami di Realita Kata Stories. Bagaimana? Apa kalian takut dengan video sebelumnya? Jika kalian belum takut, terus ikuti Realita Kata Stories sampai kalian takut ketika ingin tidur. Ketakutan akan mimpi burukmu akan menjadi nyata di Realita Kata Stories. Kuburan keramat. Sebelum aku bercerita tentang pengalaman pribadiku, aku ingin menjelaskan bahwa cerita ini berawal dari omongan masyarakat yang sudah merebak di seluruh daerah, termasuk daerah Medan, Marelan, dan juga sekitarnya. Awalnya aku mendengar cerita ini dari sebagian orang tua di sekitar rumah tempat aku tinggal, di mana ada isu jika di desa sebelah ada sebuah kuburan tua yang sudah lama berada di lokasi tersebut. Para pendahulu, orang tua daerah rumahku berkata, jika dulunya orang yang meninggal dan orang yang berada di dalam kuburan itu adalah orang sakti yang menganut ilmu kejawen dan juga memperdalam ilmu kanuragan. Jadi mungkin disebut dengan kuburan keramat gara-gara ada salah satu jasad yang dimakamkan dan jasad itu memiliki ilmu yang cukup tinggi, mungkin seperti itu. Sejak mendengar omongan tersebut, rasa penasaran pun semakin lama semakin tinggi, dan akhirnya aku dan juga teman-temanku yang berjumlah 3 orang memutuskan untuk mengunjungi kuburan tua tersebut. Setibanya di TKP, aku awalnya merasakan bahwa kuburan ini memang berbeda daripada kuburan pada umumnya. Tempatnya sejuk, mau itu malam hari ataupun siang hari. Suasana terasa rimbun dan udara menghembus, terasa dingin menyentuh kulit. Kuburan tua itu mirip seperti sebuah rumah petilasan. Awalnya tidak ada keanehan sama sekali, malah cuaca dingin yang membuatku ingin berlama-lama di kuburan itu. Selang beberapa menit kemudian, aku melihat jam sudah pukul 7:30 malam. Kami berangkat tadi dari jam 5 sore. Dan awalnya kami tidak merasakan kejadian-kejadian yang aneh di tempat ini. Hingga akhirnya terdengar suara dari semak-semak belukar yang sangat gemuruh. Aku dan temanku saling tatap satu sama lain. Suara apa itu? Ucapku. Paling kucing tuh di semak-semak, jawab salah seorang temanku. Semak-semak yang kami maksud di sini adalah sebuah kebun tebu yang berada tak jauh dari pemakaman tersebut. Kami pun mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu. Sontak secara tiba-tiba muncul dari semak-semak belukar tersebut seorang kakek tua berjenggot dan menghampiri kami berempat. Dia memakai sebuah belangkon dan berpakaian kental dengan adat Jawa
"Li, mau apa ke kuburan ini?" tanya kakek tersebut. "Niki weh, kulo kalih rencang-rencang, cuma penasaran saja," sahutku. "Kalau kamu mau bertemu, cuci dulu wajahmu dengan air di sumur tua itu," lanjutnya. Setelah kakek tersebut berkata seperti itu, kami semua mulai merasa aneh karena sumur tua tersebut airnya sangat cetek. Bisa dikatakan jika sumur tersebut terlihat jelas pasir di dalamnya. Tapi anehnya, walaupun air di sumur tua tersebut hanya sebatas dengkul, namun airnya sangat jernih. Kami pun mulai merasa ada yang aneh di sumur tua tersebut. Kami mencoba berpikir secara nalar dan logika. Kata orang sekitar, banyak orang kesini hanya untuk meminta ilmu dan mengambil air sumur ini untuk cuci muka dan wudhu sebelum masuk ke kuburan tua tersebut. Kami juga menguras air sumur tersebut agar airnya habis. Dalih-dalih habis selama 1 jam mengambil air dan airnya kami buang. Anehnya, nyatanya air sumur tersebut tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya kami pun menyerah dan mengurungkan niat kami untuk menguras habis air sumur tersebut. Air sumur yang hanya setinggi lutut orang, tapi sudah dikuras selama 1 jam. Air tersebut tidak berkurang sedikit pun atau utuh, sama sekali tak ada yang berkurang 1 tetes pun. Kami mulai membasuh air tersebut ke wajah dan membacakan niat kami datang ke kuburan tersebut di dalam hati. Sensasi yang kami rasakan sewaktu membasuh muka dan wudhu sangatlah berbeda. Air yang kami ambil dari sumur tersebut terasa sangat segarnya, mengalahi air dari pegunungan. Dingin, sejuk, dan berbagai perasaan kami rasakan saat membasuhkan air sumur itu. Setelah kami semua masuk ke area kuburan itu, ada sesuatu yang aneh di kuburan tua tersebut. Mau percaya atau tidak, anehnya kuburan tersebut keluar asap dupa, padahal tidak ada yang sedang berkunjung. Ada berbagai macam bunga sampai keris menancap di atas kuburan tua itu. Sejak awal sebelum pergi, kami sudah menyiapkan mental dan juga ingin mencoba membuktikan kebenaran tentang mitos makam tua itu, karena kabar yang beredar begitu simpang siur. Ternyata apa yang kami alami benar-benar nyata, sampai bulu kuduk merinding sewaktu melihatnya. Karena kami sudah melihat keanehan tersebut, kakek tua tadi pun kembali muncul. Tiba-tiba ia sudah berada di belakang kami. Dia berkata, "Kalau niat baik jangan takut, tapi kalau jahat sebaiknya jangan berani-berani untuk datang ke tempat ini." Dulu kala ada juga yang tewas di sumur tua tersebut karena mencaci maki orang yang ada di dalam kuburan. Ya, dalam hati kami kesini hanya bermaksud berziarah dan ingin memastikan tentang kebenarannya.
Setelah lama kami menunggu, akhirnya terlihat sosok muncul dari balik asap yang keluar dari dalam kuburan. Setelah sesuatu keluar di dalam kuburan itu, kami mulai berpikir, ternyata emang benar omongan orang bahwa kuburan tua ini benar-benar ada orang sakti di dalamnya. Kami melihat asap tersebut dan melihat sosok laki-laki paruh baya. Badannya kekar, berjenggot, dan memiliki alis yang cukup tebal, serta kumis yang membuat kami merasa seram untuk melihatnya. Wajahnya seperti manusia biasa, kakinya juga menapaki tanah kuburan tersebut. Sewaktu kami melihat dan memandang tajam arwah tersebut, menanyai maksud kedatangan kami. Dengan sopan aku berucap mohon maaf sebelumnya. Lantas aku pun juga menanyakan, beliau ini siapa? Dia berbicara dengan bahasa Jawa. Jenengku Raden. Wong kene ngundang aku Mbah Raden. Sesuai harapanku, ia bertanya, kamu mau minta apa? Aku pun menjawab, jika di sini aku tidak minta macam-macam. Aku hanya membuktikan sebuah kebenaran tentang simpang siur ucapan orang-orang mengenai kuburan tua ini. Aku berkata sama Mbah penunggu, bisa melihatkan makhluk lainnya. Terus si Mbah bilang, kamu tunggu 30 menit. Kamu nantinya akan melihat sosok lain di sekitar makam saya, ucap Mbah tersebut. Benar saja, waktu sudah pukul 12:30. Suasana berubah menjadi suasana seram, ditambah angin yang cukup deras. Sekilas kami melihat seekor ular raksasa yang melilit di pohon sekitar makam. Kami ingin pergi saat itu, tapi rasa penasaran masih ada. Serasa masih ingin membuktikan apa benar bahwa makhluk halus itu benar-benar ada. Meskipun secara logika munculnya orang dari dalam kuburan secara tiba-tiba sebenarnya sudah tak bisa aku terima dengan akal sehat. Selang 5 menit kemudian, benar adanya muncul makhluk lainnya. Sosok itu berwujud buaya putih yang besar dan memiliki permata merah di dahi makhluk tersebut. Kami mencoba menanyakan sesuatu, tetapi dia tetap enggan untuk berbicara. Namun aku ingat dia mengucapkan suatu pesan. Manusia yang datang ke sini selalu meminta kepada kami kekuatan, tahta, nomor togel, hingga pusaka. Dan manusia lupa akan penciptanya. Sejak itu dia pun berbicara tentang apa tujuan kami sebenarnya. Namun yang kami tahu, pasti mereka tahu tujuan kedatangan kami. Cobaan semakin berlanjut hingga sosok yang sangat kami nantikan datang. Setelah sosok yang sudah kami tunggu datang, ia meminta sebuah syarat-syarat tertentu dan berkata, kembali lagi di malam Jumat Kliwon selanjutnya. Kamu harus membawakan ayam hitam dan sembelih ayam hitam tersebut. Juga jangan lupa membawa bunga, macan kera, dan bakar dupa di kuburan ini.
Setelah kelang beberapa hari, barulah kami akan mengajukan permintaan. Di sini teman saya ingin meminta ilmu kekebalan tubuh. Hanya dia saja yang ingin memiliki ilmu tersebut. Setelah persyaratan dilakukan secara tiba-tiba, muncul benda seperti batu cincin dan juga sebuah gelang kayu berukirkan sisik ular. Setelah itu kami pergi, dan lagi-lagi kami disambut oleh sosok pocong penuh darah. Wajahnya hancur, bau busuk, dan memiliki mata yang tajam melirik ke arah kami. Saya sudah tahu sebenarnya, tapi karena dari awal sudah menyiapkan mental, jadi kami mau tidak mau harus berhasil menghadapi cobaan yang sudah diberikan. Kalau kami mundur, resikonya salah satu teman kami akan tewas. Dahulu juga ada yang mengalami kejadian serupa. Orang yang tidak kuat di kuburan itu akhirnya kecelakaan dan masuk ke sungai besar dekat dengan daerah kuburan tersebut. Lanjut, setelah kami sampai di depan pintu makam, benda gaib tersebut mengeluarkan aroma wangi, bau bunga, dan juga berbau mistis lainnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang satu ini, mereka benar-benar ada dan nyata. Kalau kamu penasaran, lokasi tersebut berada di daerah Marelan dan kamu bisa tanya ke warga setempat, kuburan Mbah Raden berada di mana. Warga setempat tahu jelas tentang kuburan keramat yang satu ini. Setidaknya jika kalian penasaran dengan hal-hal mitos, hal-hal mistis di suatu daerah, kalian lebih baik mencari kebenaran dari tempat tersebut kepada minimal ke penduduk sekitar yang dekat dengan tempat misterius tersebut, dan jangan asal untuk datang, karena setiap daerah mistis ataupun daerah-daerah keramat pasti ada sosok yang berkuasa di tempat tersebut. Jadi siapkan mental kalian jika kalian ingin menelusuri sebuah tempat keramat atau sebuah tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar, karena kita juga tidak tahu dari mana asal usul tempat itu sebelumnya digunakan untuk apa, dan atau ada makam dan di dalamnya siapa. Kita harus setidaknya sedikit mengetahui tentang peraturan di tempat tersebut dan menemui juru kunci atau kuncen di tempat itu, dan juga benar-benar siapkan mental kalian untuk menelusuri hal-hal mitos, hal-hal mistis atau ke tempat-tempat keramat. Selesai. Cerita selanjutnya tentang mitos di suatu desa, tentang hantu pengiring jenazah. Sebelumnya aku ingin menjelaskan jika letak desaku itu yang masih jarang dengan rumah penduduk, atau bisa dikatakan desaku itu masih rimbun dengan pohon-pohon besar. Dikatakan juga bikin orang terkadang merasa takut
apabila ingin keluar rumah pada malam hari. Di desaku masih rimbun dengan pepohonan karet, dan sebagian besar penduduk desaku bermata pencaharian sebagai petani getah karet. Sesungguhnya peristiwa ini terjadi di desaku sudah 10 tahun yang lalu. Sebut saja namaku Denny. Suatu hari terdengar berita yang cukup menggemparkan warga satu desa. Salah satu warga dari desa tempat aku tinggal, tepatnya warga di RT 05, ada yang meninggal dunia karena mengalami sebuah kecelakaan kendaraan di kota Jakarta. Almarhum dikabarkan tertabrak oleh sebuah truk dan tubuhnya hancur terlindas oleh truk tersebut. Setelah mendengar kabar itu, keluarganya yang di desa segera menyusulnya ke kota, dan jasadnya segera dibawa pulang ke kampung halamannya, yakni desa tempat tinggalku saat ini, untuk segera dimakamkan. Memang desaku masih jauh dari kata modern kala itu, dan sejak mendengar kabar itu, situasi di desaku terasa mencekam. Entah karena akan ada warga yang dimakamkan karena meninggal dengan cara yang tidak biasa, atau apa, aku pun juga tak begitu mengetahuinya. Singkatnya, pada malam harinya, jenazah pun tiba di rumah. Banyak warga yang datang melayat sembari mengirim doa dan turut berbelasungkawa pada malam itu. Keesokan paginya, persiapan untuk pemakaman pun sudah selesai, dan jenazah siap untuk dikebumikan pagi itu. Jenazah digotong oleh 4 orang pria dewasa, 2 berada di depan, serta 2 lagi di belakang memegang keranda. Beberapa warga lainnya pun juga turut serta berjalan mengiringi jenazah itu hingga sampai ke pemakaman. Tak ada hal yang janggal ketika itu. Proses pemakaman pun cukup berjalan lancar. Namun, saat malam harinya, situasi malam itu sangatlah sepi. Sekitar jam 2 malam. Sebut saja namanya Pak Rahmat. Ia adalah kakak dari ibuku, dan aku memanggilnya dengan sebutan Pak D. Malam itu Pak D-ku yang pulang dari rumah temannya, kebetulan ia lewat jalanan depan pemakaman di desa itu. Pak D-ku pulang sendirian, berjalan kaki pada malam itu. Angin yang berhembus kencang dan suara berisik dari seragam malam itu membuat keheningan dan suasana menjadi semakin horor. Namun, Pak D-ku adalah orang yang cukup pemberani. Ia berjalan dengan santai. Dia berjalan malam itu sendirian. Tak jauh setelah melewati tempat pemakaman, Pak D-ku memperlambat langkah kakinya. Ia mendengar ramai suara orang di belakangnya. Terdengar dari riuhnya suara Pak D-ku saat itu berasumsi jika jumlahnya banyak sekali. Orang-orang itu mengatakan lafal La ilaha illallah, terus begitu berulang-ulang hingga suaranya semakin jelas dan semakin jelas, seolah mendekat ke arah Pak D-ku. Seketika Pak D-ku menghentikan langkah kakinya. Ia berdiri mematung sambil terus mencoba memfokuskan pendengarannya. Ternyata saat Pak D-ku menengok ke belakang, nampak beberapa orang
tengah menggotong sebuah keranda jenazah. Pakdeku sempat bertanya kepada salah satu dari mereka, namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Bahkan melirik pun tidak. Mereka hanya berjalan dengan pandangan lurus ke depan sambil terus membaca La ilaha illallah. Mereka nampak seperti mayat hidup dengan wajah pucat dan pupil mata yang hampir keluar. Bau melati sangat menyengat mengiringi mereka. Meskipun terkejut dan agak sedikit kesal, akhirnya Pak D pun melanjutkan perjalanan pulang dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Rasa takut yang menemani beliau sangatlah memberatkan langkah kakinya pada malam itu. Namun Pak Diku menghentikan lagi langkahnya. Ia teringat bahwa jika melihat peristiwa hantu pengiring jenazah, maka orang yang melihatnya harus ikut mengantarnya ke penghujung atau perbatasan desa. Alasannya agar tidak ada orang yang meninggal di desa yang dilewatinya itu. Namun ketika Pak Diku membalikkan badan dan bergegas mencari rombongan tadi, beliau tak melihatnya lagi. Sekerumunan orang itu sudah tak nampak, dan suaranya pun juga tak lagi terdengar. Tetapi seketika suara tersebut kembali terdengar samar, dan ketika Pak Diku menoleh, rombongan orang itu sudah berada tepat di belakangnya lagi. Maka dengan langkah yang berat, Pak Diku lalu berjalan di belakang mengikuti rombongan pengantar jenazah itu hingga sampai ke batas desa. Walau sebenarnya rumah beliau sudah jauh terlewati. Setelah tiba di perbatasan desa, tepatnya di sebuah perempatan, Pak Diku berhenti dan menepi ke sebuah warung yang tampak sudah tutup. Akhirnya rombongan hantu pengiring jenazah itu terus berjalan menuju desa lain. Keesokan harinya tersiar kabar jika ada orang yang meninggal di desa tetangga yang semalam dituju oleh rombongan hantu pengiring jenazah itu. Entahlah itu hanya sebuah kebetulan atau apa. Namun setelah Pak Diku menceritakan hal itu ke semua orang, keadaan desa semakin chaos dan ramai sekali menjadi perbincangan. Sebenarnya cerita tentang hantu pengiring jenazah sudah ada sejak lama, dan bahkan sampai saat ini hantu itu masih ada, mereka masih ada. Juga baru saja tadi malam aku mengalami hal yang sama dengan Pak Diku. Awal memang aku merasa takut, tapi mau tidak mau aku harus melakukan hal yang sama seperti yang Pak Diku lakukan. Jika aku kalah dengan rasa takutku, mungkin saja bisa salah satu dari keluargaku yang menjadi korban atas hantu Kromoleo itu, hantu pengiring jenazah tersebut. Entah kapan mereka akan muncul, karena mereka muncul tidak selamanya sesudah orang meninggal. Bahkan tiba-tiba mereka akan lewat dengan suara lantunan yang sangat ramai. La ilaha illallah. Itulah mereka, hantu Kromoleo, yang menjadi sebuah mitos atau momok
di desaku pada saat itu. Jadi percaya gak percaya, tapi aku sudah mengalaminya sendiri. Handuk Romoleo tersebut sebenarnya bukan sekedar lewat, dan nama handuk pengiring jenazah itu bukan hanya sekedar namanya saja. Sebenarnya handuk Romoleo itu akan menjemput orang yang akan meninggal, entah itu esok, lusa, ataupun 1 bulan yang akan datang. Dia akan melewati desa itu dengan syarat kita harus melewati atau mengikuti handuk pengiring jenazah itu. Tetap saja dia itu jin hantu, pasti mereka akan memusuhi orang-orang yang beriman. Jadi kita cukup mengikuti saja alurnya, tidak perlu menentang jika memang tidak menginginkan hal-hal buruk yang terjadi. Tapi kematian seseorang tetap saja berada di tangan Sang Holik. Percaya atau tidak, semua itu nyata dan terjadi di desaku, dan aku sendiri mengalami hal tersebut. Selesai.